Halo? Sepertinya Ya, sudah masalah nanti. Sudah, Sudah Pak. semua tadi yang tadi Ya dipotong semua, dulu oke. supaya jangan Silakanlah. terlalu banyak. Nanti kita lanjut Ya. dulu ya supaya yang lain kebagian nih. Ini Pak Ya. Paul Dere Amerika, lalu Victory Mandayo. Silakan Pak Paul Dere. Ready nggak Pak Paul Dere? Silakan. Di unmute. Pak Paul Dere. Loh, malah beranjak tadi. Itu. Ya, silakan Pak Paul Dere. Pending dulu, Bos. Pending Sorry. dulu ya. Pending dulu ini berarti lagi mau Pak meeting. nggak apa-apa, nanti bisa langsung nyerobot ya. Victory Mandayo, silakan Victory Mandayo. Iya. Shalom. Ya, swastiastu. Iya, salam perdamaian. Ya, sekali lagi salut sekali dengan acara ini buat teman-teman, khususnya Pak Jenderal ini. Aduh, kalau bukan dibatasi oleh waktu, pinginnya terus-terusan pelajaran dari Pak Jenderal dan harus didengar oleh semua orang. Tiap Senin kita, Pak. Iya, saya tahu, Pak. Saya tahu, Pak. Pak Paul, kalau bisa jangan tiap Senin aja lah. Senin Betul. atau Rabu 2 kali karena nggak cukup ini nanti Harusnya lama. tambah ya ini yang jatahnya Papua bisa dipakai hari Kamis. Kan Papua ya kita udah. belum ada update apa-apa, cuman keluh-keluh saya nggak mau. Jadi karena jenuh juga kita dengarkan kan, kita pengen ada solusi kan untuk Papua ini. Jadi saya stop dulu yang Papua. Jadi kita bisa jadi hari Kamis juga. Oke, silakanlah. Ya, Silakan silakan. Pak Victory, apa pertanyaannya? Iya, salam Pak Jenderal. Iya, saya dari kemarin kan saya ceritakan bahwa saya itu berasal dari daerah yang tercabik-cabik, yaitu Poso. Oke. Jadi tapi saya sekarang berdomisili di Jakarta. Ya Pak, saya salut dengan pernyataan Pak Jenderal tadi bahwa untuk mengembalikan yang sudah hancur seandainya Indonesia terkoyak-koyak, itu tidak mungkin. Masing-masing akan berjuang. Itulah yang terjadi di Poso saat ini. Setelah terjadi perpecahan itu, tidak akan mungkin disatukan antara yang pihak Muslim dan non-Muslim. Itu betul Pak. Jadi betapa susah apapun itu yang diadakan dengan cara apapun, biaya berapapun tidak akan mungkin kembali utuh. Itu saya benarkan. Yang menjadi pertanyaan saya ke Pak Jenderal ini, sewaktu ada ormas-ormas yang sekarang itu intoleran, seharusnya kan kami ini kan non-militer, kami tidak mengetahui atau bagaimana cara mendeteksi. Karena melihat perlengkapan mereka, melihat cara berlatih mereka, itu menjurus ke arah militer. Nah, apakah tidak ada cara untuk mendeteksi? Dan kalaupun ada cara deteksi, kenapa tidak diberitahukan ke masyarakat untuk berjaga-jaga saat mereka belum sebesar saat ini? Itu yang pertanyaan pertama. Yang pertanyaan saya kedua, Pak Jenderal, mengenai setelah sekarang mulai terkoyak-koyak Pancasila itu, bagi Pak Jenderal sendiri, sekarang kan usia saya juga sudah 50-an, Pak. Oke. Yang artinya zaman waktu saya dulu, yang namanya penataran Pancasila P4, itu saya pernah alami. Nah sekarang yang saya tanyakan ke Pak Jenderal, apalagi Pak Jenderal sekarang juga sudah berumur atau orang-orang yang pro Pancasila, kebanyakan udah tua. Pak Jenderal sendiri masih optimis nggak untuk Pancasila ini bertahan di Indonesia dengan adanya serangan-serangan khususnya Khalifah ini, Pak? Karena melihat energi Pak Jenderal pasti sudah berkurang jauh dengan Pak Jenderal yang dulu, yang gagah berani untuk mempertahankan Pancasila. Ibu Mega pun udah tua. Dan beberapa orang yang benar-benar setia terhadap Pancasila udah tua. Pertanyaan saya tegaskan kembali, apakah Pak Jenderal optimis Indonesia akan kembali utuh seperti dulu dengan berdirinya tegak Pancasila di Indonesia? Itu aja. Terima kasih, Tuhan berkati. Wah, luar biasa ini. Saya mau jawab itu ya sebetulnya ya. Saya jawab dulu itu ya. Nah, ini kan makanya kan suaranya Pak Jenderal saya serukan pakai sejuta toa toh di sini toh. Moga-moga teman-teman semua bereaksi yang di Indonesia ya. Jangan cuma diem mumpung ada yang mau disalib nih. Oke, kita lah. Tetap jahat. Ini lanjut dulu nih Pak Matetes Sejati. Matetes dan Pak Nunung ya. Pak Matetes silakan Pak Matetes. Salam, ya. Rahayu. Rahayu, Swastiastu. Swastiastu. Luar biasa. Wah, luar biasa. Iya. Wah, saya baru pertama kali join
live YouTube nih. Biasanya hanya dengerin di YouTube, ini nggak ikut Zoom. Ya, senang sekali ya dengar materi-materi yang dibawakan di live channel ini ya. Terutama kuliah tentang Pancasila, kebangsaan. Ini udah sejak lulus kuliah udah nggak pernah dengar lagi tentang Pancasila ya. Dulu kita dengar Pancasila hanya di sekolah kan. Nah, lewat dari sekolah udah nggak dengar lagi tentang Pancasila. Jadi ini dengar kuliah dari Pak Jenderal, wah, hati saya terbakar nasionalismenya. Tapi saya harus katakan maksudnya begini ya, bahwa selama ini kan kita belajar dari SD itu Pancasila itu kan sebenarnya hanya retorika. Karena apalagi buat kami kaum minoritas yang sekolah di swasta begitu ya, siapa yang betul-betul senang pelajaran PPKN? Kita jujur aja gitu kan. Ya buat kita kaum minoritas yang sekolahnya di swasta itu kan ya kita cuman belajar PPKN supaya lulus gitu kan ya. Gitu. Nah, tapi ya belakangan ini ketika mendengarkan ya kuliah-kuliah ini ya, live channel ini, saya pikir ya nasionalisme kita dibangun gitu ya. Karena kita harus melihat bahwa memang saat ini kondisi Pancasila kita sudah hampir sirna ya gitu. Dan terus terang nggak bisa dipungkiri bahwa dari generasi orang tua kita juga gitu kan ya, terutama kaum minoritas itu bicara Pancasila tapi kan tidak pernah mengamalkan benar-benar gitu. Yang diajarkan juga bukan Pancasila gitu kan. Kita sangat meninggikan kebangsaan gitu kan. Ya, orang tua saya sangat menjunjung tinggi kalau misalnya ada berita-berita dari China gitu kan. Itu sangat menjunjung tinggi begitu. Nah, itu jadi masalah gitu. Jadi salah satu juga masalah gitu. Nah, ini yang sebenarnya kita perlu perubahan pola pikir gitu. Jadi saya bersyukur nih ada channel-channel seperti ini, kita kembali dibangun nasionalismenya dan dibakar kembali gitu ya. Nah, dan saya rasa gitu ya, saya sadari satu hal begini ya, melihat Pancasila itu ya luar biasa loh. Ketika Pancasila itu dibangun, satu dengan ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian kerakyatan, keempat ya kerakyatan yang Persatuan dipimpin, Indonesia dulu, ya, Pak. tiga persatuan Indonesia betul. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Wah, itu saya pikir luar biasa loh. Dulu saya nggak mengerti. Tapi saya pikir itu luar biasa ya bisa dapat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Gitu. Nah, ini saya pikir ya kita sebagai betul. Iya. Nah, saya pikir kita perlu benar-benar bukan cuma retorika ya, tapi mengamalkan Pancasila. Dan saya sadar begini ya, tidak mungkin ya, apalagi kita yang sudah rusak gitu ya dengan pola pikir yang selama ini gitu ya, kita bisa mengamalkan Pancasila kalau belum ketemu dengan sesuai dengan sila pertama itu, Tuhan segala Tuhan. Tidak mungkin saya pikir ya. Kemanusiaan, kita bicara kemanusiaan, keadilan, ya, beradab, itu tidak mungkin loh kalau kita tidak ketemu dengan ya Tuhan itu sendiri gitu. Ya itu saya pikir gitu ya. Dan saya rasa gitu ya, saya juga bingung gitu ya, ketika saya benar-benar merenungkan tentang kemanusiaan adil dan beradab. Seharusnya ajaran-ajaran agama, ya, saya setuju dengan Pak Paul ya, kita tidak boleh lagi menjadikan agama sebagai tembok-tembok pemisah di antara kita gitu ya, karena sebenarnya harusnya adalah kita belajar bertuhan ya. Saya pikir saya setuju sekali gitu ya. Ketika kita bicara soal kemanusiaan yang adil dan beradab, saya pikir ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila seharusnya sudah tidak boleh berdiri jadi gitu ya. Bukan cuma FPI aja dibubarkan menurut saya nih. Tapi harusnya ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab itu harusnya nggak boleh ada. Ketika ada sebuah ajaran yang mengajarkan halal untuk membunuh atau membinasakan manusia lain, saya pikir itu bukan beradab. Saya pikir itu bukan kemanusiaan yang adil dan beradab lagi. Nah, saya pikir begitu. Nah, kalau misalnya memang kan sering begitu ya,
oh itu dulu gitu kan, itu sesuai konteks zaman dulu begitu kan beritanya. Ya seharusnya ada ajaran-ajaran yang benar-benar mengajarkan bahwa itu memang tidak berlaku lagi, bahwa itu dulu gitu kan. Contohnya di Alkitab gitu kan, banyak orang yang di Alkitab bilang, oh itu juga kekristenan juga biadab karena disuruh basmi satu bangsa itu Amalek waktu dulu. Ya, tapi kita jelas itu menurut ajaran Alkitab bahwa yang sekarang kita anut adalah ajaran dari Tuhan Yesus Kristus, itu jelas ajarannya gitu kan. Jadi sehingga kalau ada orang-orang yang bukan mengikuti ajaran itu, sebenarnya itu oknum, bukan ajarannya gitu kan. Itu hanya oknum-oknum saja. Nah, tapi kan kalau agama yang lain, kalau yang mengajarkan bahwa itu halal untuk membunuh, nah saya pikir udah nggak benar. Nah, saya pikir bangsa ini harus kembali melihat lagi, mengkaji kembali ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Nah, saya pikir begitu ya. Saya pikir itu saja Pak Paul gitu. Saya senang sekali dengan acara-acara ini. Saya harapkan ya konten-konten ini banyak sekali ya yang comot-comot konten kemudian kasih judul-judul provokatif tapi isinya nggak mendidik gitu. Nah, itu sayang. Ya. Kalau bisa konten-kontennya mendidik gitu. Nggak apa-apa. Itu saja, Pak. Oke. Pak Paul Dere, udah siap? Boleh, Pak. Iya. Ya, siap. Amerika. Ini biar udah jadi warga Amerika loh. Masih cinta Indonesia. Luar biasa. Banget. Oke, siap. Makanya gue lagi jengkel nih sekarang sama pemimpin-pemimpin zolim itu. Gimana otaknya itu mereka itu? Gue rasa pada kena sipilis loh otaknya. Iya. Malformasi. Benar. Masa tega gitu loh. Bawa-bawa agama. Udahlah, berhentilah main-main kasar gitu. Sadarlah, malu kita diketawain bangsa-bangsa tetangga. Ya kan, Pak Tobing itu sangat-sangat berjasa. Pak Tobing tuh kalau bisa dimasukin di TV kayak biar di pengajaran Pancasila. Itu TV One, Metro. Ajak Pak Tobing ngajar tuh semua rakyat itu. Jangan cuma di akun ini aja. Pak Tobing itu perlu sekali itu. Aduh, itu warisan satu-satunya loh. Nggak ada lagi yang mau ngomong seperti Pak Tobing itu. Jadi tolong lu TVRI nggak dibayar lo padahal lo. Iya, tapi nggak dia ada rasa RP-nya. nasionalisnya tinggi, Pak. Nasionalisnya itu tinggi, makanya kita minta semua orang-orang nasionalis. Sekarang Pak Paul udah bilang melepaskan roh keberanian. Kita udah nggak bisa nunggu nih sampai tahun 24, nggak bisa. Dari sekarang deh, ya kan? Kita udah ngerasain bagaimana kecil di Indonesia itu, ya kan? Itu aja loh Pak Paul. Satu lagi ada informasi apa itu di Taman Villa Meruya tuh, Anies teken bangun masjid di lahan hijau. Coba itu apa udah lama apa baru tuh berita itu? Saya nggak tahu. Itu lagi rame tuh. Bangun masjid di tata ruang hijau. Nggak bener tuh, nggak boleh tuh. Iya. Ah, itu lagi rame. Warganya lagi padahal tanahnya udah disediain, masjidnya ada. Tapi kok dipakainya di tata ruang hijau itu? Kan itu aduh tuh Arab Sontoloyo juga itu. Oke bos ya, thank you ya. Luar biasa Pak Tobing, nih. saya mau tanya nih Pak Tobing. Kira-kira nanti Pak Tobing kalau bisa minta acara-acara di TV dong. Presiden juga harus peka juga. Ini kan dari sekarang sudah, di mana? Sudah. Baik, cuman mereka nggak mau. Kenapa? Takut ketahuan bodohnya. Takut dibongkar. Aduh, nggak bisa begitu dong. Tapi mau kapan lagi nih? Mau kapan lagi ada pelajaran Pancasila? Ya, satu kelas mahasiswanya 3.000 coba. Cuman di channel panas doang nih. Ya udah kita indoktrinasi Pancasila terus aja nih sama teman-teman ini sambil taraweh mereka kan. Waktunya terima kasih Amerika. Pak Paul. Terima kasih Amerika. Nanti ini kita lanjut Pak Nunung. Terus saya mau tampilkan sidangnya Rizik hari ini ya. Oke, ini Pak Nunung dulu. Pak Nunung. Mana Pak Nunung tadi? Pak Paul sebentar. Ini pelajaran gini sepertinya jangan hanya hari Senin ditambah. Ya nanti tambah hari Kamis. Hari Kamis kan jamnya Papua. Nanti kita sementara Papua kita belum dapat narasumber Pak Benny Wenda dan Veronica Koman belum berani masuk. Ya kita skip dulu karena supaya jangan orang itu terus nanti kesannya kok jadi tidak baik ya kan.
Ya, mulai jam berapa Kamis? Kamis jam 6. Oke, terima kasih. Ya. Kamis short time sampai jam 9. Ya, jam 6 sampai jam 9. Short time. Satyau. Oke, Pak Nunung dulu nih. Pak Nunung mana nih? Pak Nunung? Masih lama, Pak Paul. Oh, tersign out ya Pak Nunung ya? Ya, Pak Dragon dulu deh, masuk deh Pak Dragon. Pak Nunung masih Jadi, standby nggak Pak Nunung? Aku dikit dong. Oke, Pak Dragon silakan. Itu mau niaga dulu tuh katanya tuh. Oh, Pak Moniaga. Oke, Pak Moniaga silakan. Iya. Mau tanya nih sama Pak Jenderal ya. Itu tugas masih zamannya Pak Soeharto nggak? Gimana? Zamannya Soeharto Bapak udah dinas? Oh sudah, saya dilantik sama Pak Harto lagi di Surabaya. Nah, pertanyaan Pak Moniaga ini di Belanda, Pak Jenderal. Oh saya ya, udah warga sini sih. saya lulus 78, Oke. masuk 75. Nah, itu kan saya sukanya Pak Harto itu keras ya. Sampai Abu Bakar aja sampai lari ke Malaysia kan. FPI sampai nggak bisa berdiri dia. Tetapi kenapa sekarang kok nggak bisa kayak begitu pemerintahannya? Maksudnya tegas sama yang radikal-radikal begitu. Jangan dibiarkan cuma jadi bertumbuh mereka. Jadi malah didukung sama MUI ya istilahnya. Nah itu yang saya sayangkan begitu loh. Nah itu imbasnya biasanya nanti ke minoritas. Itu yang saya alami juga dulu. Begitu. Sedangkan di Belanda aja mereka tegas. Sedangkan di Belanda itu pengadilan internasional di Den Haag sini ya. Cuma waktu zamannya orang Ambon itu Maluku dia sandra kereta, itu dikasih kesempatan berapa hari, mereka nggak mau menyerah, akhirnya ditembak loh. Disapu pakai pesawat lagi, pakai pesawat tempur. Dihajar semua, selesai sudah. Karena mereka sudah habis lah kesabarannya. Nah, HAM nggak ada yang teriak gitu di sini. Dia biasa-biasa aja. Kenapa Indonesia dikit-dikit begini HAM mulai bicara begini begitu. Terus yang kedua juga dulu mereka kan juga sandra sekolah TK ya, orang-orang Ambon itu. Itu sampai didatengin tank loh gitu, sekolahannya itu dibubarin. Padahal dulu setahu saya dulu mereka ribut minister Prong itu dulu kan yang ngungkit Soeharto dulu masalah HAM sampai hubungan putus sama Indonesia kan, sampai Soeharto bilang udah nggak usah bantu lagi Indonesia. Dia bilang kalau kamu kebanyakan mulut tentang HAM di Indonesia. Saya salutnya tuh waktu kejadian di Priuk. Pak Jenderal tahu kan kejadian di Priuk? Tahu. Yang dia habis sapu bersih langsung disemprot semua darahnya habis selesai besok bersih. Nah itu luar biasa ya. Jadi zaman dulu tuh kalau saya lihat tuh radikal ditekan habis nggak ada pergerakan tuh nggak ada mereka itu. Nah, saya mau juga tuh Papua, kasihan mereka tuh penduduknya jadi korban semua. Jadi ya saya minta pemerintah juga tegas lah sama KKB itu lah. Saya sedih juga baca berita yang anak diperkosa, yang dibunuh. Ya, itu aja Pak.